Hai hai, selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Di video kali ini, kami kelompok Schrödinger Stack akan mempresentasikan tentang apa yang kami buat. Nah, jadi dimulai dari perkenalan, saya Al-Musa Fajar. Di kelompok saya juga ada Kak Elisa Bayu Hendra, Kak Fernando Peri, dan Mas Steven Christian. Kita langsung saja ke penjelasannya. Jadi apa sih itu Schrödinger Stack? Nah, Schrödinger stack ini bayangkan saja kamu mempunyai tumpukan kartu di mana urutannya itu belum ditentukan. Setiap kartu punya peluang untuk berada di posisi paling atas. Selama kita tidak melihatnya, semua kemungkinan urutan itu ada secara bersamaan. Elemen di dalamnya tidak punya posisi yang pasti sampai kita benar-benar membutuhkannya. Ketika kita mengambil satu elemen dengan perintah atau pop atau pick gitu ya, nah, nanti barulah sistem memutuskan satu urutan yang pasti berdasarkan peluang yang ada dan memberikan kita elemen teratas. Singkatnya, urutannya tidak pasti sampai kita mengamatinya. Nah, di dalam proyek ini kita menggunakan berbagai metode. Ada push, collapse, pop, pick, reset, disempty, sense, discollapse, get quantum state. Ya, jadi untuk strukturnya sendiri, strukturnya itu seperti ini, dan ini beberapa metode yang penting, ada beberapa penting untuk ditulisnya. Jadi pertama ada store-nya. Jadi ini kalau misal di push, dia akan masuk store dulu dan dia akan diakumulasi di sana. Jadi misal kita manggil push dan pakai attack ini ya, jadi ke sini. Dan misal sekarang kita push reinforcement, di sini push reinforcement, di sini. Sekarang kita push defend misalnya. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi semua data pertama kalau di push pertama itu bakal masuk sini, berubah seperti ini. Selanjutnya sebenarnya ya, jadi saat di push itu sudah collapse, ini bakal dipanggil. Jadi kalau misalnya tadi kita nge-push defend ini ya, taruh sini, dan collapse ini bakal dipanggil. Collapse ini ngapain? Collapse ini nanti lihat flag ini, kalau misal flash ini dirubah jadi true, dan dia bakal nge-collapse dari probabilitasnya dari 2,51 sama 2, ini bakal di-collapse. Jadi misal kalau jadi seperti ini. Nah, ya kan seperti ini. Jadi misal berikutnya kita ngomong tentang itu ya. Jadi di collapse lagi, misalnya sudah begini, true dipaksa collapse. Kalau dipaksa collapse itu ini nggak peduli ini false atau true, dia akan coba collapse lagi, dan misalnya di collapse lagi dia bakal tukar seperti ini. Nah, itu possible juga, nah memang seperti itu. Dan untuk pop sendiri ya, jadi waktu di pop itu dia akan ininya tertinggi ya, maksudnya yang di collapse ya, kalau yang di sini nggak masuk sini ya. Jadi misal di pop net eventnya keluar dari sini, ini juga aku net, jadi double keluar. Seperti itu. Untuk pick sendiri cuma return ini ya, jadi dikembalikan attack-nya begitu. Dan habis di pop itu biasanya auto enggak juga sih, enggak, tapi biasanya bakal di collapse lagi, nanti ini di false dituin lagi, dan seperti itu. Dan untuk diagramnya seperti itu aja sih. Oke, kali ini aku mau nunjukin dua contoh nyata gimana algoritma atau struktur data Schrödinger stack bisa dipakai buat nge-solve masalah dunia nyata. Yang pertama yaitu load balancing with dynamic priorities.
Biasanya di sistem yang gede kayak server atau sistem cloud ada banyak banget task yang jalan barengan. Masalahnya, prioritas task itu bisa berubah-ubah tergantung kondisi. Nah, Schrödinger stack bisa bantu di sini karena satu, dia bisa ngatur elemen dan prioritasnya yang nggak tetap. Lalu cocok buat load balancer yang harus milih task mana yang jalan dulu tanpa harus resort semuanya tiap kali ada perubahan. Lalu mirip kayak priority queue, tapi lebih fleksibel karena bisa handle uncertainty dan perubahan prioritas secara dinamis. Jadi ini bisa bikin sistem jadi lebih adaptif dan efisien, apalagi kalau skalanya udah besar banget. Yang kedua yaitu game AI decision making. Di dunia game, musuh yang terlalu gampang dibaca bakal bikin gamenya ngebosenin. Nah, dengan Schrödinger stack, AI bisa nyimpen banyak kemungkinan aksi kayak attack, defense, kabur, dan sebagainya, dan dikasih bobot prioritasnya. Tapi yang unik, AI-nya bisa milih aksi berdasarkan kombinasi probabilitas dan situasi. Jadi keputusan nggak selalu sama, tapi tetap masuk akal. Cocok banget buat bikin musuh yang unpredictable tapi tetap punya logika. Misalnya pas HP AI-nya tinggal dikit, dia bisa lebih prefer buat kabur atau heal. Tapi kalau lawan lagi stun, dia bisa ambil risiko buat nyerang balik. Jadi intinya Schrödinger stack bukan cuma konsep doang, tapi bisa dipakai buat ngatur sistem yang berubah-ubah dan penuh ketidakpastian, baik di dunia backend sistem kayak load balancing maupun di dunia game AI yang butuh keputusan cerdas dan fleksibel.